bilang ini sekarang Nepos sudah offside, jadi kita udah nggak bisa backup lagi dok, udahlah katanya udah selesai. Sebentar lagi dia akan tamat kok, sebentar lagi. Aku tahu kok yang laki bini itu kan. Tak pikir masih teman dekat. Udah enggak ya, bagus lah. Udah pecah sekarang. Sendiri sekarang dia. Paling yang bisa nge-backup dia yang kecil-kecil aja, yang bukan bintang-bintang gede ya. Kalau dulu sih masih ada, kalau sekarang udah pada mundur takut karena udah tahu ya. Udah tahu udah pada mundur. Iya, itu kalian itu bapak-bapak ibu-ibu yang terhormat tuh cuma dipakai aja, ngapain sih? Aduh, gak usah ikut-ikutan ya dok ya. Apalagi orangnya kayak gitu membabi buta. Iya, makanya. Iya lo bangun pagi-pagi ngopi terus ngoceh terus nyebut nama lengkap kayak berasa yang punya negara dok. Kan bego, makanya itu bilang itu penyidiknya sampai Allahu Akbar dok, ini orang kok tolol banget, itu kan kelihatan banget, udah jelas kena. Ya itulah aku bilang udah nggak bisa lolos ini orang, gue bilang kena tetap kita kejar. Nah mau dibelain sama siapa, mau dibelain pejabat nggak bisa, mau bintang ketujuh nggak akan bisa belain elu pos, udah pasti kena. Pasti. Ya, udah. Ya tadi itu malu lah yang ngebelain orang yang salah ya malu lah. Kena nanti ikut apa main kotoran ya kena kotoran, mambu pisan. Lihat aja. Bener, bagus lah dok kalau gitu dok. Kita semuanya pantau, aku mesti mantau terus. Anti mafia dia normal juga itu pikiran itu anti mafia itu nggak kenal ya Mamski, tapi dia luar biasa sih. Gitu. Jadi kan dulu kan Doktif kan dulu kan para geng tikus pada saat Doktif jadi TSK kan dibully tuh. Diserang tuh. Nah kita lihat nanti kubu mereka satu-satu TSK. Ada yang ngebully mereka nggak? Oh iya ya. Ayo, kan mereka semua nanti semua. Jadi gini, sesama TSK dilarang saling hujat ya. Cuman masalahnya TSK-nya Doktif selesai ya mereka akan lanjut P21. Kalau Doktif P19 selesai. Doktif kan katanya TSK duluan, tapi Doktif nggak nyampe P21. Kan, lakon kan menang buri, bener nggak Mamski? Lakon menang buri, itu bener. Ora popo TSK tapi gak melaku kayak ya kan? TSK ini tapi TSK sampai P21 kita lihat tuh di pengadilan ya gitu loh. Kita lihat kalau Doktif nggak bisa, berarti jamin nggak akan bisa P19 kelar selesai ya. Karena nggak akan mungkin jaksa ambil resiko. Dia bilang sampai kejaksaan aja bilang begini. Kita bingung ya. Ini kan jelas dia justiper. Betul. Jelas banget dia justiper Mamski. Itu memang kejaksaan mau dibully se-Indonesia. Gak nakalan lah. Orang dia posting-posting belanja berapa banyak ratus-ratus. Itu kan makanya. Kata kejaksaan juga gak bakalan berani. Kita ngakak diceritain sama penyidiknya. Aduh dok, jaksa aja udah pada angkat tangan. Gak ada yang berani ngangkat kasus ini. Cuman karena sudah dikondisikan mau gimana lagi gitu. Iya. Udah berhenti, nanti gak akan naik ya. Yang lucunya lagi nanti mereka TSK naik satu-satu. Ya kan, hayo kemarin siapa yang teriak-teriak Doti TSK? Makanya sebenarnya itu ya si Nepos teriak. Nggak Nepos itu kan dari yang setengah tahun yang lalu, hampir setengah tahun ya, udah hampir setengah tahun loh. Itu seneng banget kan waktu dia ke Medan, terus dia ngerasa berhasil. Bener, berhasil dia. Dengar-dengar katanya si Bokir lagi pecah kongsi juga sama si Begeng. Pecah kongsi kan akhirnya. Cuman aneh juga, masalahnya kan donaturnya kan Begeng ya, gimana ya Mamski? Nah mungkin karena kesel itu Doktif kok P19 aja gitu loh. Kayaknya sih. Sementara duit udah keluar. Iya itu. Kita mau ketawa bayanginnya. Aduh, kan udah dibilang Bokir itu kan Bokir Markus Junior, Nepos Markus Senior. Sama-sama diambil duitnya kabeh. Kan blow on. Aduh. Pokoknya semuanya lagi kalang kabut buat nyiapin strategi karena udah naik TSK semua itu. Begeng siapa itu? RG. Siapa lagi Bokir Justiper Medan. Itu yang udah Merkurai dari Bangkok. Tuh. Yang nggak boleh sebenarnya kan bawa barang-barang tanpa BPOM itu kan nggak boleh guys. Dia selalu rutin ke luar negeri buat masukin. Iya rutin semua. Jadi pada saat penyidik disuruh, udah kamu sekarang penyidik, kamu periksa tuh ke bea cukai itu. Jelas-jelas suratnya ada penyitaan dari bea cukai. Nah itu loh saya.
Penyidiknya Mata. bilang begini, Mamski. Penyidiknya bilang begini, Dok. Kita itu capek, Dok, ditekan sama pihak sana. Pihak sana ngelapor ke Polda Sumatera Utara. Kita tahu emang ini nggak bisa, tapi gimana pihak mereka itu menekan terus. Itu kerjaannya si Nepos. Iya, Gitu loh. kan dia Markikus. Markikus dia itu, makanya berusaha untuk ngasih lancar orang-orang yang beyong dia. Nah, Siapa yang mudah? bejongnya itu mereka percaya kalau seorang Nepos itu adalah seseorang yang punya link jenderal, bisa membuat ini gedabrus. Berarti bilang pastikan Gedabrus. 1000% yaitu Zong. Nepos bukan siapa-siapa, dia tuh Zong. Ya, kalau dia tahu linknya Doktif, kelepek-kelepek dia, kejat-kejat dia kalau tahu linknya Doktif, gitu. Ini adu kekuatan nih ya guys ya. Jadi kalian Oh, bisa adu lihat kekuatan ya. ini. Doktif udah digembar-gemborkannya TSK, ternyata lihat sampai sekarang. Justru malah mereka yang kocar-kacir sekarang. Lihat, iya kan? Enggak sih, kalau yang Doktif lihat Marisa Ica sih nggak ikut-ikutan ya. Dia nggak ikut-ikutan si huru hara ini. Yang tukang nimbrung itu kan memang satu itu, Nepos itu sih. Gitu. Karena Iyalah. memang dia terima duit gitu loh. Jadi kok dibilang apa dia nggak terima? Nggak mungkin lah. Karena dia jelas terima duit dari Dinar Candy. Iya kan, terima duit dari si Begeng, terima duit dari si Suneo gitu. Iya, Sekarang mana ada Mamski? Polres Jakarta Selatan tiba-tiba dia dapat berita Doktif ditetapkan jadi tersangka di Polres Jakarta Selatan. Itu kan suaranya si Nepos. Dapat dari mana dia info itu? Itu kan hoax. Itu hoax, itu berita hoax. Sengaja biar bikin ini aja netizen itu panik semua. Gila juga ya, berani ya mereka ya Dok ya. Ya udah terima duit. Jadi maksudnya itu karena mungkin ditanyain kan sama si pemesan sama Sunio, ini gimana nih, kapan Doktif tersangka, kapan di Polres Jakarta Selatan kok gak naik-naik, panik toh. Panik. Udah kalau bener. gitu kita bikin hoax Doktif TSK di Polres Jakarta Selatan. Mana? Ngakak lah penyidiknya aja sampai bingung. Enggak tuh, kita nggak jadiin Doktif tersangka di Polres Jakarta Selatan. Memang Doktif dapat berita dari mana? Pada panik kan mereka. Ya mampus nggak lo? Ayo. Dok pikir Doktif apa nggak punya temen ya, dipikirnya ya jenderal juga ya. Ya Allah, gila ya. Gila Konoha ya bener Dok. sama geng tikus ini. Iya, jadi ini kayak bener-bener adu kekuatan. Cuman kalau Doktif kan Iya bener kayak adu kekuatan bener loh ini. Gila. iya. Ya Allah Doktif. Luar biasa lain. Kalau nggak kuat memang semua teman-teman bilang gila lu Dok. Memang kalau misalnya nggak kuat mah udah deh mentalnya pasti kena diserang kanan kiri kan? Pastilah. Karena kan juga mereka ini bikin strategi untuk bayar mujair, terus postingan apa namanya ya mujair murahan sama yang mujair influencer ya. Ada tuh juga kan kita lihat gitu postingannya juga cakep gitu kayak seolah-olah bener. Padahal kan astaga berita bohong banget. Iya juga thank you Just ini Samvera. Terus Doktif juga mau cerita Mamski. Iya Mamski gimana? yang di Tamiang. Tamiang ha? Iya. Itu kan tiba-tiba sekarang ada tenda-tenda BNPB tuh. BNPB. Ya. Itu kemarin Doktif nggak ada itu. Itu kemarin tenda-tenda masyarakat kecil-kecil kumuh-kumuh tiba-tiba sekarang hilang gara-gara Pak Prabowo datang. Lah, itu kita ada videonya itu kumuh itu. Terus tiba-tiba sekarang udah rapi, udah gara-gara Pak Prabowo datang semua tenda BNPB berdiri. Kita kan mau ketawa ngelihatnya. ya gila, mereka jadi benar-benar pencitraan banget dong. Iya, di depannya Pak Prabowo. Makanya kita bilang Pak Prabowo ini harus dapat ini dari orang-orang yang bener ya, gitu loh. Emang harus ada reshuffle lagi sini. Harusnya sih reshuffle lagi akan sih. ada reshuffle lagi, kemungkinan akan reshuffle lagi. Jadi beliau banyak di prank ya, sama Banyak anak buah itu banyak betul banget di sekali. prank. Bener-bener. Dan kebetulan alhamdulillahnya 2 hari sebelum Bapak datang itu kan kita punya semua videonya. Ih, untung aja bisa dikasih lihat dong ya. Ini sebelumnya datang. Iya dong, udah nggak kita ada. kasih. Makanya tepuk jidat aja tuh. Tepuk jidat aja kok bisa begitu loh mereka tuh loh. Aduh. Ini kasihan Pak Prabowo sih, karena yang kerja di bawah-bawahnya Pak Prabowo sama paling kasihan banget. Ini kan kayak pengen jatuhin Bapak Prabowo sebenarnya. Kita sih tahu gitu. Iya dong, bener masyarakat kan kepercayaannya udah mulai sangat berkurang banyak loh, karena kejadiannya berturut-turut ya. Sementara yang datang ke sana tuh lihat aja tuh yang kemarin tuh Dok,
ada anggota dewan juga bilang soal viral, ngebandingin viralnya masyarakat sama viralnya mereka gitu. Ih jahat Ngapain sih? itu, jahat banget loh itu, jarak Mulutnya banget itu loh. loh itu. Iya, Jarak aku ya, banget loh itu. jarak kan dok. Kita bisa sampai ngumpulin 10 M aja tuh udah bagus banget loh. Gak masuk akal mulutnya, kayak gak punya empati. Aduh, nggak tahu dia udah kebanyakan makan uang haram. Udahlah Mamski, orang tuh kalau udah kebanyakan makan uang haram, dia udah nggak ada simpati empatinya tuh sembarangan. Mamski, sekarang gini aja Mamski ya. Seorang bintang 4, Bapak Maruli, bisa-bisanya dia nanya soal tagihan Starling. Hah? Ya, itu dokter juga nggak ngerti sama Pak Maruli ini gimana ceritanya sih Pak. Bapak itu kan kekayaannya luar biasa Pak, kita semua tahu Pak. Nggak perlu kita omongin deh hartanya Bapak itu berapa. Ojo lah ngomong soal bayar Starling. Wes pakai uangnya Bapak aja udah jangan ngomong Pak. Kita aja nih istilahnya dokter yang biasa-biasa aja. Kita sebar Starling itu unlimited loh kuotanya. Unlimited. Ini di betul. Bener Meriah aja kuotanya di 1 tera pakai vendor Mamski. Dokter dapat kabar kemarin. Dokter bilang, loh kalian kan sudah dapat Starling 1 di Pemda Bener Meriah. Enggak dok, kita cuma dikasih kuota. Innalillahi. Ya Allah. Gregetan aku. Ada kenapa Sampai dokter sih? bilang, kita aja unlimited loh ngasihnya dokter ini. Kok kalian kok aduh. Yang udah Nggak kaya, ngerti yang sudah. udah kaya banget itu loh, Duka padahal ya. Itu kaya banget. Jadi kalau TV kalau ngelihat pejabat omongannya ini cuman ya Allah astagfirullahaladzim ya Allah kalian nih ya Allah kan kalian tajir banget. Hartanya bisa dihitung teh. Kok masih ngomong gimana bayar Starling? Starling yang dibagikan tuh cuma 33 biji Mamski. Hah? 33 ya. Hah? Kita aja bisa bagiin belasan Starling dengan kuota unlimited loh. Ya Ya Allah. apa? Ya apa? Kenapa sih kayak begitu ya? Aku bingung dok, beneran asli. Saya udah nggak ngerti bener. Jadi bilang dokter ini udah nggak ngerti sama pejabat negeri ini. Bisa-bisanya istilahnya kayak Farel ya. Mohon maaf ya Farel ya. Dokter itu nggak suka banget pencitraan-pencitraan kayak begitu. Ngapain? Mereka Iya. kan duduk di DPR RI Mamski. Mereka bisa Iya. bikin aturan. Sanksi yang tegas dong. Bukan yang kayak pura-pura kayak begitu. Apalagi pura-pura macul. Iya kan pura-pura Nah, itu- gotong. Ngapain? Itu udah nggak berlaku lagi Dan pencitraan masih ada kayak yang gitu. belain itu. Masih ada yang belain yang pemuja-pemujanya si Farel. Buka dong mata kalian. Farel tuh anggota DPR RI. Dia bisa tanda tangan. Dia bisa bikin aturan loh. Aturan betul. Aduh, kalau yang namanya nyangkul. Ini doktif aja pada saat kesana ya ke Aceh Tambiang. Itu doktif beli cangkul loh Mamski. Iya. Ada nggak doktif foto pegang sangkul pura-pura nyerok? Nggak ada lah, itu bukan kerjanya doktif. Iya nggak perlu. Ngapain? Itu ada orang yang bekerja. Jadi Apa ya? doktif beliin Udah cangkul. tim kreatif gitu. Ayo Beliin nanti aja. dibikinin cangkur. Ya usah bikin konten terus pura-pura nyangkul ngono. Ya apa sih itu bukan Nggak kerjaan perlu. dokter lah pura-pura nyangkul. Ngapain cari Lah, simpati yang- supaya pura-pura nyangkul? Nah makanya yang ngegotong beras juga kan aneh. Tiba-tiba mendadak ngegotong beras. Yang Iya Farel ya, bukan Farel, nggak paham berarti siapa namanya aslinya. Farel apa Farel nggak paham. iya. Itulah makanya kalau dia kan pakai jaket ada namanya. Nah, Akhirnya buat Apa? sarkas dokter juga kasih si Mamski tempelan DPR, dokter pasukan revolusi. Pakai dokter juga tempelan. tempelan gitu kan. Nah, itu ngapain? Stiker. Doktif. Ya DPR. Yang satunya, yang Doktif ketuanya kan pasukan megangin beras revolusi. itu, Aduh, doktif. kacau deh. Kasar sih pencitraannya kasar. Jadi sempat kita juga bilang ngapain sih kayak gitu. Kalau mau pencitraan ya udah semuanya bawa gotong lah. Setidaknya masyarakat nggak keterlaluan kan itunya kelihatan banget. Kalau mau gotong semua. Masa sih Pak Zulkifli yang gotong yang lainnya kagak? Ini kan kelihatan banget. Kelihatan, betul. Makanya ini tim kreatif yang megang sosmed. Ayo yuk nggak agak ini yuk naikin yuk kreatifnya yuk. Jadi supaya jangan kelihatan banget gitu ya. Nah, Jangan kelihatan betul. banget. Bohongin Kelihatan ibu ini sekali. masyarakat tuh jangan kelihatan banget. Ini masyarakat udah punya apa ya, nalarnya udah jalan semua sekarang. Apalagi kayak orang-orang kayak kita kan kalau ngomong itu kan emang to the point ya, tipe-tipenya bukan yang apa bisa juga disuruh untuk ngomongnya kayak gini ya, disuruh-suruh gitu loh, diatur-atur nggak bisa. Kalau emang nggak suka bilang nggak suka, kita pasti kayak dokter bilang nggak itu kok apa janggal ya ke jaket pakai nama terus yang memanggul beras ya kita omongin. Masyarakat pun terwakili juga. Ya Allah, ini lagi bencana kok udah nggak zaman, Udah nggak Pencitraan zaman kayak gitu. begitu, udah stop, udah nggak stop, udah. Heran loh. Makanya dok.
Tapi ya piye ya kalau kayak kan aku dibilang kenapa nggak jadi ini aja Mamski anggota DPR. Aduh gue bilang Aduh, enggak deh. gimana di antara mereka itu loh. Terus orang yang kayak nggak bisa diatur kayak aku gini apa Enggak. bisa stres nggak gua nanti? Ya kita ngobrol sama Bang Densu kan, aku ngobrol sama Bang Densu lucu banget. Bilang, Bang Densu gimana ya kalau Doktif jadi DPR? Nggak cocok. Lu metong, lu pasti metong. Iya, aku juga Nggak cocok. sama. Gue bilang, Nggak bisa. gimana? Ya kan dok? Nggak akan bisa dan nggak akan mau, bisa. nggak akan bisa. Udah. Nggak akan bisa. Karena kita nggak bisa ditahan-tahan. Udah kalau nggak ini langsung pasti jeder. Yang ada kita diracun. Yang ada hancur. Kita. Makanya gue bilang enggak deh. Nggak mau lah, sudah gini aja lah. Ngomong Udah aja lah. yang bisa ya. Gue bilang gini, kan waktu pas di DPR di Banten kan Doti ditawarin tuh. Sebenarnya kalau Doti mau udah jadi anggota dewan dari dulu, tapi Doti bilang begini, kita kalau bantu masyarakat nggak harus jadi anggota. Doti kan pengusaha, kayak turun ke lapangan, bantuin, ngasih bantuan, iya kan obat-obatan, itu kan juga ratusan juta kan nggak harus jadi anggota dewan kita bantuin kayak begitu, bener nggak? Iya betul. Dan yang jelas tidak digaji dari uang rakyat. Nah itu, Doktif nggak makan uang rakyat. Betul dok. Ya, Doktif pengusaha. Ya, apapun duit yang Doktif keluarkan itu Sendiri. bukan dari uang rakyat. Ya, kalau anggota dewan itu hisapnya berat. Jadi buat kalian ya anggota dewan itu hati-hati. Pada saat kalian metong itu pertanyaannya itu nggak selesai-selesai. Gitu, uang masyarakat yang dibayar ke kalian tuh kalian pakai apa? Ciloko gue modar. Ngeri. Makanya aku bilang sisa umur berapa? Macam-macam deh. Iya dok. Aku kan dulu kan kalau Doktif kan masih ada yayasannya. Dulu aku tuh juga punya yayasan. Tapi di zaman tahun 2003, terus sampai 2010 aku lepas ya, karena aku pisahkan sama mantan suami. Nah yayasanku namanya Yayasan Asa Asia, itu ke tsunami dulu 2004. Itu aku langsung 3 hari tsunami berangkat ke sana ya kayak Doktif gini nih. Makanya aku terus inget kan zaman dulu. Memang itu berat sekali loh karena donasi dari masyarakat itu kan kita harus salurkan bener-bener. Paling bisa kita ambil tuh juga cuma sedikit untuk operasionalnya kita doang gitu, bukan untuk keuntungan kita. Sama kayak anggota DPR yang masuk uang reses, uang apa itu harus bener-bener teresap ke masyarakat. Iyalah kan. Kalau enggak bener dok pertanggungjawaban dunia akhiratnya. Sekarang gini, makanya sekarang gini Mamski, Doktif ke Polonia, Medan nih bawa bantuan ya. Kan mereka yang di Bener Meriah dari Kodim 119 ya. Itu kan minta, dok tolongin dok, kita butuh ini. Kita udah siapin semua tuh Mamski. Oke. Ya, nanti dari permintaan dari ini nanti Doktif naik Hercules sudah ditatain semua tuh. Udah dijadwalin semua tuh, nanti Doktif bakalan naik Hercules bawa sekian ton bantuan dari Medan. Dah, berangkatlah kita kan ke Polonia. Dari Polonia tau nggak Doktif diapain? Barangnya disuruh tinggal, Doktif nggak boleh ngikut. Loh, mau diambil ya bagaimana? Hah? Gue bilang, pale lu peang ya? Ogah lah. Habis gitu ntar yang ada numpuk di pos habis itu diakuin ogah. Saya adalah tenaga medis, saya bawa obat ya. Saya itu ya ke sana, saya bawa obat dan saya diminta oleh Kodim 119. Ya Bener Meriah untuk bawa Starling ini belasan. Kita kasih, kita sebar dengan kuota unlimited ya. Obat-obatan yang obat paten bukan generik. Ya, kita bawa semua ke sana. Lah kok sak penake dhewe diminta, terima kasih, nggak mau Doktif terima kasih. Gila. Habis gitu Doktif lapor ke atas ke Brigjen. Udah gini, udah gini Doktif minta begini. Nggak apa-apa karena Doktif harus pulang, nggak apa-apa. Doktif nggak bisa berangkat ke sana, tapi setelah Doktif akan ada dokter yang harus berangkat menggunakan heli. Doktif nggak peduli. Iya. Jadi mereka itu Mamski ada sekitar 19 dokter spesialis berangkat ke Bener Meriah Takengon jalan kaki 2 hari. Gila, keren banget sumpah. Memang harusnya gitu sih. Itulah baru bener-bener dokter itu. Cukup Doktif nggak berangkat nggak apa-apa. Tapi setelah Doktif akan dibentuk yang namanya Satgas Kesehatan. Itu akan diberangkatkan menggunakan heli. Jangan pernah suruh mereka jalan kaki atau keluar duit sendiri. Gue bilang gitu. Iya, benar. Nggak apa-apa. Akhirnya sama Brigjennya bilang oke dok nanti kita kondisikan begini-begini. Gitu. Aduh bener-bener. Begitu, jadi sampai tenaga medis aja untuk berangkat ke sana itu bisa begitu sulitnya, Mamski. Dipersulit bukan dipermudah kok piye ya. Padahal orang dalam keadaan genting taruhannya nyawa semua loh. Kayak ngegampangin gitu malah ngelihat ada celah buat nguntungin diri sendiri.
Ajaib sih, bener-bener sih. Ajaib, Aduh, ajaib. aku tuh doktif. Makanya ya. Tapi aku emang ngobrol sama suamiku juga soal yang apa tawaran jadi anggota dewan ini loh. Kata suamiku, "Kak, kita bisa kok berpartisipasi lewat jalur yang lain, entah gabung di organisasi masyarakat." Bener juga. Jadi nggak harus ke sana gitu, nggak harus gitu ngebantunya. Iya sih, dulu kan aku ada yayasan, aku bilang gitu. Iya, ya kan banyak cara ya kita ikut bantu partisipasi. Ya tapi memang untuk membuat undang-undang dok di sana tempatnya. Iya, jadi Di memang sana RU kan rancangan cuma undang-undang. mereka yang bisa bikin undang-undang itu. Kita kan Dong. cuma pengikut, iya Nah kan? itu, masalahnya Jadi itu ya loh. memang sulit. Nah, sementara yang lurus-lurus udah kuweden kabeh. Ya Wedi lah. keweden lah, gak berani aku Kuweden lah. juga. Kuweden Aku kan katut. Gitu. surga nunut ngerokok katut. Gimana? Nih aku kirim salah satu ke Mamski ya, aku kirim salah satu ke Mamski. Tulisan mereka bercerita bahwa mereka itu akhirnya seneng banget kalau bisa komunikasi dengan keluarga setelah 2 minggu nggak pernah ada komunikasi Mamski. Kan Gila. mereka kan hilang semua kan, nggak ada sinyal, nggak ada listrik kan. Iya, kecabut semua kan itu. Terus Nah iya, tapi kan akhirnya kita kirim yang namanya portable genset yang pakai sinar matahari itu kan wah Mamski. Jadi keren. itu kita kirim gitu, bukan kita kirim, Doti kirim sendiri karena Doti nggak mau kalau disuruh nitip-nitip, nggak mau pokoknya, enak aja. Oke. Nggak ada, Bagus, Gitu. bagus dok. Nanti kirim ke aku ya. nggak mau. Biar aku Tuh naikin udah dok. Doti kirimin tuh. Yang ada Doti bahan-bahan kirimin apa yang dari doktif, kirim aja ke aku dok. Nanti tak naikin itu. Gila say. Aduh Tuhan. Oh iya, ini udah Nanti masuk boleh dok, lihat. udah masuk. Ya. Nanti biar aku naikin, jadi kan viral terus kan. Sama-sama kita bantu. Ya hanya ini yang kita bisa lakukan ya teman-teman ya. Betul. Mm-mm. Terus ya itu Mamski, kadang-kadang bantuan itu masuk tapi numpuk Mamski, numpuk. Numpuk ini Jadi oknum mereka saya. itu Yang ada yang nanya siapa gitu, ini oknum ya, jadi bukan keseluruhan, oke? Pastinya Bukan, dalam oknum. satu instansi, baik itu pemerintah atau instansi-instansi yang lain, itu ada oknum-oknum nakal, gitu loh say. Makanya kita ngebantu juga nih supaya jangan sampai Pak Presiden kita Pak Prabowo tuh kena dampak karena yang di bawah-bawah ini ada oknum nakal gitu ya guys ya. Jadi bukan kita menuduh atau mengatakan adalah pemerintah gitu, enggak, bukan. Ini ada oknum yang mencari kesempatan dalam kesempitan itu. sekarang gini, coba sekarang Doti tanya ya, pada saat Doti ke Aceh yang melewati jembatan itu kumuh, tendanya masyarakat tuh kecil-kecil gitu Mamski, pakai kain-kain yang sisa-sisa kain gitu Mamski. Aduh kasihan ya Allah. Begitu Pak Prabowo datang itu udah bersih banget, terus tenda-tendanya pakai tenda BNPB. Ya apa ceritanya coba? Gimana coba Doti tanya itu? Ini Terus keterlaluan kemarin sih. yang Doti lihat ini apa? Nanti Doti kirimin dah videonya, kan Doti Kirimin bikin dong, video di jembatan. Ini Kacau itu bener. oknum Sekarang yang jadi kayak bersih. gini. Jadi bersih, tendanya gede-gede, aduh ya Allah. Terus kemarin kemana aja? Masuk Pak Prabowo harus datang ke satu tempat, kan nggak kayak gitu Mamski. Ini berarti oknum yang ada di daerah-daerah tersebut loh. Bener-bener ya kalian itu ya. Bukannya punya empati malah mau ngambil buat keuntungan sendiri. Mungkin mau diduitin atau apa itu kali. Aduh keterlaluan bener. Iya sih. Iya bener dok. Karena kan ini kan yang turun ini dananya kan seger banget ya. Terus juga peralatannya baru-baru semua juga kan. Jadi mungkin Iya. mereka ngambil untuk misalnya ini ya udah beli lagi atau apa, nggak ngerti lah. Karena zaman dulu tsunami juga sama, aku juga gitu dok. Banyak mengalami kesulitan di lapangan, banyak sekali dihalang-halangi dulu tuh yayasan aku. Ya ini oknum ya guys, ini oknum guys, yang mana kita harus bahu membahu untuk melaporkan lagi ke atasnya biar tahu rasa itu yang orang-orang yang mau cari keuntungan itu. Ya itu cari keuntungan dari bencana itu dok. Yang lucunya lagi Mamski dengar nggak ada bupati yang karaoke di Medan. Yang mana tuh? Bupati Aceh. Salah satu bupati Aceh kondisi kayak begini tuh karaokean di Medan Mamski. Ya ampun. Oh, yang kemarin katanya pergi umroh malah sama istrinya itu bukan? Oh lain lagi. Lain lagi.
Oh emang bener-bener keterlaluan karena bupati ini kan kabupaten ya, jadi memang bener-bener yang di bawah-bawah ini nih, justru anak-anak daerah biasanya itu. Kok bisa ya Iya sesama. bisa karaokean. Pokoknya pejabat di situ entah itu wali kota atau entah bupati. Kok yo bisa nurani kalian? Kok yo malah ninggalin masyarakat yang milih kalian? Terus pokoknya nggak habis pikir aja deh Mamski. Dokter tuh nggak habis pikir sama pejabat sekarang. Bener-bener udah sakarmu, wes gak masuk akal udah. Nggak masuk Ini akal. emang akhir zaman. Hidupnya kita ini sudah di akhir zaman. Iya sih Wes bener, pokoknya gak, empati gak udah bisa mati ya. banyak hal-hal itu gak mungkin kita ngelihat kayak gitu aja nggak tega guys. Mereka itu sampai ya Allah makan apa beras itu benar-benar yang cuma dapat 8 on dibagi kita turunkan berapa ratus kilo itu kan dibagi berapa ratus kakak akhirnya satu orang cuma dapat 5 on Ya coba Allah, satu cukup nggak keluarga tuh? bukan satu orang satu keluarga dapat 5 on Lah kita makanya nggak kepejidat. cukup dong. Aduh udah deh Parah banget. gitu loh kok ya bisa ada yang pejabatnya malah karaokean pergi dari wilayah bencana ke Medan. Astagfirullah, itu yang Inilah. mana dok beritanya dok? Aku belum lihat, belum tahu itu. Yang aku tahu yang umroh itu. Ada kan Pak Mualim juga ngomong gitu. Miris Aduh, banget. Gimana coba kalian? udahlah. Katanya, ya ini kan saling salah-salahan kan. Ya aku bilang yang harus disalahkan duluan ya putra daerahnya sendiri dong guys. Piye toh itu kan kebijakan pejabat di sana juga. Jadi benar Sama-sama. Mamski. Sampai akhirnya dia bilang begini, kalian sudah ngerti kayak gini, jangan pilih mereka-mereka lagi. Awas ya kalian masih pilih-pilih kayak begitu. Udah, dok kita itu sudah milih kotak kosong. Sampai kayak gitu loh. Tapi tetap aja. Duh, bola. Gak Oh ngerti. wis, Mereka wis. tuh udah milih kotak kosong, tetap aja. Terus Gila. udah gawat darurat ini negara sudah. Gak tahu. Udah gawat darurat sih. Ini udah sangat gawat darurat. Semakin sulit dok. Aku aja juga udah sampai berapa minggu ini aku tuh kayak ngedrop loh. Energiku habis. Karena kan bencana di Sumatera itu kan energi apa kesedihan ya. Itu keserap di badanku tuh sampai aku lemes sekali. Aku sampai ngerasa aduh gua lemes banget ini. Aku bilang ke Mas Bagus, kok aku lemes kayaknya akhir tahun ini kacau banget sih. Bener kacau banget. Mudah-mudahan sih tahun depan gak sehancur inilah ya Allah. Jangan sampai gak kuat kayaknya. Gak kuat loh Sumatera loh sana. Karena aku kan lahir di Riau dok. Tumpah darahku tuh di Dumai. Nah, satu lagi Mamski, coba Dotis tanya. Itu kan kerusakannya kan hutan gundul ya Mamski ya, betul nggak? Yes, betul. Nah, kalian coba pikirkan nih yang ada di sini. Seandainya tahun depan terjadi lagi yang namanya siklon Senyar datang kembali, hujan deras, kemungkinan terjadi lagi nggak itu bencana? Pastinya Pikirin sih ya. coba. Nah, Pasti. Karena kan pikirin. pohon nggak tumbuh langsung ya say. Nah, Kecuali langsung udah, reforest pikirin. itu. Iya. Nah, benar. Udah pikirin. Jadi persiapan aja. Jadi pada saat dokter bilang hati-hati, kalian persiapan pada saat nanti akhir tahun. Yuk selamat. Kenapa? Karena ini akan mungkin terulang kembali. Itu Iya. hutan udah gundul. Longsor tuh bisa terjadi kembali dan kembali. Betul Nggak akan kan? mungkin tumbuh tiba-tiba sekat. Nggak akan mungkin sudah. Nggak akan bisa. Perlu waktu kira-kira 5 tahun kan pohon itu kan. Coba pohon yang cepat sekali tumbuh itu kan buat ngiket tanah itu sama air. Terus sekarang siapa yang mau nanam pohon itu ke segitu berapa ribu hektar itu sopo Bamski? Logikanya siapa ada orang mau ngasih duit buat nanam pohon sekitar 1000 hektar itu gak mungkin. Wis gak Kayaknya sih mungkin nggak wes mungkin. lah. Nggak mungkin Nggak sih. mungkin sudah. Siapa? Emang mau pemerintah ngeluarin duit buat nanam benih? Siapa yang mau nanam? Terus duit benihnya duitnya sopo? Makanya nggak udah ada. gitu butuh Ini aja berapa tahun? untuk apa namanya perbaikannya aja 58 T. Perbaikannya tok, belum menanam pohonnya lagi. Aduh. Nah, wes keburu bencana mana ini bener wes keburu bencana. Wes gak Keburu lucu. lagi. Jadi kita gini ini nggak menyelesaikan penyebabnya ini nanti terjadi lagi tahun depan. Datang lagi nih siklon yang lain, ya kan? Aduh, Jadi mampus lagi deh. wes piye modiar wes bar. Ini nggak nyelesain perkara. Kita ngelihat sendiri loh Mamski ya, itu kanan kiri semua sawit. Iya, Karena kan sawit. nggak bisa nyerap itu. Aduh, kita mikir ini kalau kejadian lagi mereka lari kemana ya Allah. Kalau pindah pun mereka nggak mungkin. Tapi Wes, kayaknya memang kayak harus ngomong. pindah deh. Kayaknya memang harus pindah ke daerah yang lebih Pindah aman dari gak sih? mana?
Nah, mereka duitnya dari mana? Udah hancur semua, sampai surat-surat dokumen mereka semua hilang, amblas ya apa? Iya makanya kayak zamannya tsunami kan, itu kan ngebangunnya lama lagi. Lah kalau ini sekarang modelannya hutannya udah nggak ada pohon yang bisa nyengkerem tanah sama airnya ya, Nah, mereka jangan di situ dulu lah. Setahun lagi hujan lagi. Ini sebentar sekarang udah kering nih, tapi kan tahun depan udah hujan lagi. Gimana? Hancur lagi dibangun juga, Mah. udah, itu Wah, Mami bisa ngomong, gila. Mamski. Tuh anggota DPR mikir dulu deh, Dewan Perwakilan Rakyat coba pikirin yuk. Capek lo kalau kayak gini karena apa? Cuma perbaikan-perbaikan, akhirnya kita nggak bisa membangun. Kita mau cuma memperbaiki toh, makin mundur negara kita dong. Aduh, gimana persiapan menuju Indonesia emasnya kipiye? Turun lagi jadi tembaga. Heran. Kesebel gua. Tembaga. Iya iyalah dok. Katanya mau menuju emas. Lo mana? Turun. Alah, jadi batu apung. Sumpah gue nyesek dok. Iya bener itu kalau sawit mah nggak bakal bisa. Ya kayak typhoon Iya, kayak kanan gitu. kiri semua sawit. Terus, aduh ngomongnya gimana? Iya, sampai ke dalam-dalam sih, Mamski kemarin kita Tamyang tuh kan dalam-dalam, sampai itu namanya hancur. Dokter tuh pipisnya sampai bertemenin sama monyet. Duh, Ya iya, cepetan masih ikan mending. monyetnya monyet liar. Untuk nggak ular kobra. Banyak ular loh di sawit loh. Soalnya kan dulu kan aku juga Pokoknya kerja di kita itu sembunyi. Aduh, cepet-cepetan deh. Untung 2 hari, hampir 3 hari kita nggak mau buang air besar. Coba, cuman pipis doang. Buang air besar di mana kita? Aduh, baik banget. gali perut. tanah gali tanah. Habis itu ditutup Mak. lagi kan Gali gitu. tanah pakai apa? Pakai sarung diginiin, tapi mampu. Aduh. Wah, salah kasihan duduk-duduk ini mereka No. gimana ya Allah. Tapi emang kalau ke tempat nih ya teman-teman ya, kalau udah pernah ke tempat bencana, kalau aku tuh dulu pergi yang habis tsunami, itu hotelnya bukan hotel sih, itu motel ya di Banda Aceh. Itu aku di tingkat 2 dikasih kamarnya. Itu sampai di kamarku itu masih ada bekas di tembok itu bekas airnya dok, batas air tsunaminya tinggi sekali. Iya, Aku tuh sampai nggak bisa tidur karena hotelku miring. Kan 3 hari. Di tempat aku itu yang aku datang 12 meter, Mamski. Pas setinggi itu, 12 meter ada tinggi. Ah, Jadi udah bener-bener tenggelam semua. Kita ke situ. Habis semua. Jadi sampai dia nangis, habis semua dok saya begini. Nah terus aku mau ngomong apa ya? Ngomong sabar ya nggak mungkin gitu nggak kan? mungkin. Ya kan Kita nggak bisa mudah ngomong kayak dok. Gitu. Terus gak Kita bisa tuh nggak bisa ngomong aku, ngomong. Bu. Pasti diganti Bu. Pasti Bu, jangan kalau pasti diganti. Aduh Gusti Allah, nggak ngerti ngomongnya 12 meter loh guys, kayak apa? Iya, Coba. iya kayak tsunami, itu udah kayak tsunami. Gimana 12 meter kan sepohon kelapa, say. Udah gitu Iya, bercampur sepohon dengan balok-balok kayu dan tanah. Ya hancur semua lah. Mau bangunan sekuat apa ya hancur lah kayak dibombardir. Alirannya kenceng, air itu paling kuat loh, Dok. Alam kayaknya Iya. udah ngamuk ya. Alam tuh udah marah sekali sama kita. Udah mana kan nggak paham, mungkin kan mereka juga di situ kan nggak ngerti juga ya kan, efek sampingnya si sawit ini gimana. Di tengah-tengah sekarang semua kelapa sawit, terus pada datang itu air bah begitu, larinya gimana coba? Detik tanya sama Mamski gimana, nah pohon sawit kita ada di duri-durinya gimana coba. Itu yang mereka akhirnya hanyut, akhirnya Hancur. hilang ya itu. Gila, udah gitu kependem semua. Kependem karena kan itu tanah kan, udah. Aduh, udahlah bener-bener ini bener-bener udah kayak kiamat kecil ya, kiamat kecil Sumatera nih. Anda nggak tahu, kita cuma mikir kalian lari kemana. Jadi yang ya kita kalau ada yang masjid yang naik bukit, kita 5 menit itu naiknya 1 meter, Mamski, 5 menit. 5 menit. Iya, 5 menit itu naiknya bisa 1 meter. Jadi Oh, cepet ngeheng. banget kenaikan airnya. Kenaikan 5 airnya 5 menit 1 meter. Gimana coba mau lari? Gila. Air naik tuh Mereka cuma cerita. 5 menit, 1 meter. 5 menit 1 Gila. meter. Itu mau sejago-jagonya apapun berenang, Dok. Itu kan banyak barang Iya. benda-benda. Betul. Jadi nggak mungkin bisa. Udahlah ini mah bener-bener pemerintah semuanya, kita semua deh yang masih bisa berpikir segera untuk persiapan tahun depan.
Anggap aja tahun depan mau datang lagi tuh bencana. Anggap aja. Iya, cuman kan nggak tega ngomong kayak gitu, Mamski, di kondisi kayak gini. Ya gimana dok kalau kita nggak ngomongin kayak gini? Cepet Nggak cepet tega. lupa nanti. Leye-leye lagi. Waktu tuh cepet sekali soalnya dok. Satu bulan ke 2 bulan ke 3 bulan tuh cepet sekali. Tiba-tiba tahun baru udah tahun baru lagi dok. Bayangin. Ini aja udah 2026 tahun lalu gue di Shanghai loh. Gila nggak? Gue berangkat 15 tahun yang lalu. Berarti sih nggak. Berarti di Ya situ kalau udah nggak ada ngomong yang nggak tega, ngingetin dong, Mam. gimana mau gerak? Anggap aja ada bencana lagi tahun depan. Ayo kita kerja yuk sama-sama. Apa yang kita bisa bantu? Bantu ke sana nanam pohon 1000 pohon misalnya. Berapa orang nih dari masyarakat 1000. Bantu aja gimana? Iya cepet loh waktu itu. Kita tuh waktu musim panasnya ini nih paling 6 bulan 7 bulan ke depan. Sisanya udah mulai gerimis lagi. Angel, Mamski, angel. Masalah angel. Angel, udahlah. Sulit angel. Jadi masyarakat itu, aduh, apalagi yang kayak yang daerah-daerah dalam itu sulit kita ngejelasin kayak gitu. Nggak mau. Kemungkinan ya harus dihadapi lagi kemungkinan. Harus siap-siap lagi lah untuk bencana Atau yang tahun depan. ngungsi aja dulu lah. Ya, Yang itu ngungsi, betul. paling Ngungsi gampang dulu, mah benar. ngungsi lah. Dan Iya ini ngungsi. areanya berbeda, Mamski. Dulu yang di bawah kan kena tsunami. Kalau sekarang yang di atas kena ini longsor. Jadi semua tsunami, yang tsunami itu yang kena tsunami kemarin nggak kena ini. Oh, Jadi yang gitu. kemarin kena tsunami ya itu nggak kena bencana yang ini. Jadi yang dulu yang nggak kena tsunami kena bencana ini. Jadi kayak oper-operan gitu. Karena kan mereka tinggal di daerah-daerah tinggi sebenarnya ya yang sekarang ini yang kena, tapi karena gundul kabeh, Iya. kebabat air, apalagi ada sungai kan itu, sungainya meluap semua. Wah, wis pusing aku, sumpah. Itu Sumatera emang Bismillah, ngeri sih. mereka dikasih rezeki bisa buat pindah dulu deh sampai sementara waktu mereka pindah Iya dulu deh. betul. Berapa kepala keluarga mungkin dicatat semuanya itu yang perlu tempat baru ya. Jadi udah apa namanya urbanisasi ya, Bo. Tapi jangan di daerah-daerah situ juga, itu mah sama aja lah. Iya maksudnya pindahnya tuh belum pindah pulau atau pindah yang ke dataran yang lebih aman gitu loh, Say. Itu dulu kayaknya deh bener. Kalau nanem tuh perlu waktu, aduh mate. Kita nggak bisa ngomong mikirin itu, mending nggak usah ngomong, nggak usah mikirin itu, diem aja, udah berdoa aja. Karena nggak tahu penyelesaiannya ini mau gimana, nggak ngerti. Udah gitu, nggak ngerti gimana nih ya Allah. Udah kita dapat rezeki mereka bisa pindah, udah gitu aja, jangan tinggal di situ, jangan berpikir untuk kalian di situ. Tapi kan mereka juga, ya kita kan tanahnya cuma di sini dok, harta kita juga udah nggak ada semua. Kalau kita mau pindah duitnya dari mana? Oh ya udah selesai, Ya, nggak ada lagi kita siap-siap omongan lah. lagi udah selesai, udah nggak ada lagi. Iya sih bu, wes ngono tok wes bar Iyalah, makanya. gitu. Oke, ya udah Oke ini lah, mau Dok. siap-siap dulu ya Mamski ya. Iya, sama dok aku juga. Mau Iya. ada acara habis makan siang. Heeh. Oh Ya. oke. Thank you banget udah Maaf mampir kalau ya ada dok. salah-salah ya Mamski, semuanya yang ada di sini. Mohon maaf kalau ada salah-salah ya. Sama aku juga dok. Oke, take care ya Mamski, say. makasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye dok. wabarakatuh. Bye. Bye.